terkasih, selamat hari Minggu. Selamat kembali berjumpa di dalam rumah Tuhan. Inilah waktu bagi kita untuk kita kembali memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saudara yang kasih, sebelum kita mulai ibadah kita mau buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan oleh Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau, hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah kami, sehingga apa yang akan kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan dan menyukacitakan hati Tuhan. Tuhan, kami luaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh pulang membawa berkat yang baru yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teringatkan saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga memimpin dan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat keberkatan dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari yang cerah ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan namanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermaksud bagi nama-Mu yang kudus.
Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita menyatakan rasa syukur kita dengan hati yang sungguh. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sebab dia raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Sebab kita Allah kita Allah yang kuat. Mari kita nyanyikan. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia nama di atas segala nama. Masih kau berdiri? Amin. Kita udah boleh lega ya, sebab Allah sumber kekuatan kita. Mari kita berpujian. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kau ingin di bumi, hanya Yesus. Sebab dia sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh lagi.
persiapkan hati kita sebab kita mau menerima firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah gagal menepati janjinya. Sebab yang tahu membuka jalan kita hanya Tuhan Yesus. Mari kita percaya sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Dia tahu menopang hidup kita. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau terima firman-Nya. Kita mau terima janji-Nya. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti
selalu baik Tuhan, janji-Mu tak pernah terjadi. Untuk doa dan firman saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tahu Kau tidak pernah gagal meninggalkan kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan Kau kemenangan. Kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan Yesus ke damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam segala kehidupan kami tetap sehat, kami tetap kuat Tuhan. Dan kami masih memiliki waktu Tuhan untuk memilih hari ini beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ini kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu jam-jam waktu ibadah ini. Firman Tuhan memberkati setiap hati yang mendengar, mengurapi hati, pikiran. Sehingga firman Tuhan yang masuk Tuhan bagi kami, bagi aku maupun bagi pendengar, menegur, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mengucap syukur pagi ini masih boleh datang ya. Masih boleh ibadah bersama-sama. Ada hal-hal yang tidak kita sadari tiba-tiba terlewati. Ya, masih ingat kemarin kita kehilangan ibu terkasih kita, Ibu Arifin. Saya masih merasa kok tiba-tiba nggak ada. Biasanya ngobrol, biasanya kumpul-kumpul datang ibu-ibu itu, apa Ibu Arifin datang dengan segala kesibukannya. Jadi kita tiba-tiba kehilangan. Dan minggu ini saya kehilangan banyak. Ada orang yang panggil Tuhan. Tetangga saya kemarin minggu juga meninggal. Teman SMP saya juga di grup doakan katanya, pria umur 50 tahun ya, seumuran sama saya kira gitu. Dia bilang gagal ginjal dan meninggal. Masih muda. Tuhan memanggil orang memang kita nggak pernah tahu, itu misteri ya, kelahiran, kematian itu misteri. Tapi Tuhan juga membuat kita sebetulnya belajar. Tuhan sudah mempersiapkan firman Tuhan. Bukan terlalu tiba-tiba. Tuhan sudah memberi kita firman untuk kita bersiap-siap di dalam segala hal. Kita kan sudah dengan tema hari ini menghitung hari dalam Tuhan. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur sudah memberitahukan kita untuk kita siap melalui hari ini. Mazmur mengajak kita untuk menghitung hari-hari kita yang kita lewati. Mazmur 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur ini adalah seorang pemimpin yang sudah punya pengalaman, baik pahit maupun manis, pengalaman berat maupun ringan. Dan dia dengan bimbingan Tuhan yang memberi nasihat kita menghitung hari. Hari-hari apa yang bisa kita hitung sebetulnya? Apa hari yang bisa kita hitung? Kesusahan kita atau kelemahan kita. Hari-hari di mana kita menangis atau tertawa. Hari-hari di mana kita bekerja keras atau menikmati hasil. Tapi Tuhan mengajar menghitung hari-hari supaya kita bijaksana. Sebagai orang-orang muda, saya dulu pernah memboroskan banyak waktu untuk hal-hal yang gak penting. Kadang-kadang kita tidak sengaja membuat waktu, atau orang mengatakan killing time, membunuh waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang kita merasa lebih nikmat bermain-main daripada pelayanan misalnya. Ada kalanya kita pelayanan merasa beban, jenuh pelayanan.
Ada kalanya saya pernah mendengar hamba Tuhan bilang, aduh jenuh pelayan ini, saya mau istirahat dulu. Apa saya bilang, atau dia selalu berkata, hamba Tuhan tidak ada namanya istirahat. 24 jam dia pelayan. Kita anak-anak Tuhan juga nggak ada waktunya, Tuhan saya istirahat dulu dah dari waktu Tuhan. Saya istirahat dulu, nggak ada. Wah, anak-anak Tuhan selalu 24 jam itu adalah milik Tuhan. Entah bagaimana caranya, tapi kita milik Tuhan dan kita harus memuliakan Tuhan. Kita menghitung hari bagaimana caranya. Saudara pernah duduk diam untuk meneliti ke belakang waktu yang kita lewati? Ada satu kisah ketika Marta, saudara ingat Marta dan Maria? Marta itu sibuk menyambut Yesus. Dia masak, mungkin dia memberi pelayanan kepada Yesus, kepada murid-muridnya, ngasih makan, ngasih minum, masak dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba dia komplain, kenapa kok saya sendirian? Terus dia komplain kepada Tuhan Yesus, Tuhan kok? Marta berkata, aku sibuk loh Tuhan, kenapa kau memdiamkan aku sibuk sendiri? Sementara Maria, saudaranya itu duduk di kaki Yesus. Lukas 10 ayat 39 berkata, perempuan itu Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 41. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu yang Maria lakukan. Duduk diam. Dan ada lagunya kan? Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Kadang-kadang kita sibuk dengan banyak hal sampai lupa satu hal untuk mendengarkan kata-kata Tuhan. Mari kita belajar. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami berhati yang bijaksana. Ambil waktu satu hari, saudara duduk diam. Kita merenungkan apa yang sudah kita lalui ke belakang. Berapa banyak kesedihan yang kita dapat, berapa banyak kesusahan yang kita dapat, berapa banyak kerja keras yang kita lakukan, dan berapa banyak tiba-tiba pertolongan Tuhan. Kalau kita renung ke belakang, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa pertolongan Tuhan datang itu kadang-kadang seperti kebetulan. Saya pernah membayangkan itu. Jawaban Tuhan kadang-kadang kok seperti kebetulan yang kita nggak sadari itu jawaban Tuhan. Saya sering bersaksi ada banyak hal Tuhan menolong saya di dalam saat-saat yang tepat. Saya selalu berkata seperti firman Tuhan, jawaban Tuhan itu tepat pada waktu. Saudara merenungkan, duduk diam, merenungkan berapa banyak pelayanan yang dilakukan, yang dimana saat kita melayani Tuhan memberi kekuatan. Ada saat kita bekerja dalam kesusahan, Tuhan memberi jalan yang ajaib kita melewati. Saya suka naik mobil dan suka macet. Kalau lagi macet, saudara, seperti firman Tuhan, saya duduk diam. Sekalipun dalam mobil, duduk matiin kaset, matiin CD, ketika macet ya, daripada ngomel kanan kiri karena nggak karuan, duduk terus dalam mobil merenungkan. Di dalam kemacetan itu kita merenungkan apa yang Tuhan lakukan buat saya dalam pekerjaan. Pernah sulit? Pernah. Apakah kita jatuh? Tidak. Oh, ada yang jatuh. Firman Tuhan mengatakan kau boleh jatuh tapi tidak akan tergeletak. Renungkan apa yang Tuhan lakukan di dalam pekerjaan. Saya renungkan itu ketika saya di mobil. Kadang-kadang saya nangis, Tuhan terima kasih jawaban Tuhan pada waktu tepat. Saya berkata kepada orang bersaksi jemaat ini, tahun ini COVID, tahun Januari sampai dengan sekarang, gonjangannya ekonomi. Terus saya renungkan betapa baiknya Tuhan ketika November akhir saya diterima bekerja. Saya berdoa sekian bulan, jawaban Tuhan tidak pernah kelihatan sampai pada waktu akhir awal Desember lah katakan saya bekerja.
Awal Desember saya bekerja, akhir Desember dapat gaji, Januari sampai sekarang tiba-tiba COVID. Kalau saya masih menggeluti bisnis yang sama kemarin, misalkan sabun, kita tahu itu bisa hancur karena saya supply ke sabun tuh ke cleaning service, nggak ada yang beli, hotel tutup, mall tutup, bioskop tutup, perusahaannya pun customer tutup. Saya bayangkan ketika macet betapa Tuhan. Saya menghitung hari-hari di mana saya menangis, tapi ternyata hari-hari berkat Tuhan lebih banyak dibanding saya menangis. Hari-hari susah saya memang cukup banyak, tapi ternyata hari-hari di mana Tuhan berkati jauh lebih banyak. Dan kadang-kadang manusia adalah lebih suka mengingat yang sedih dibanding yang senang. Saya tanya saudara pernah menghitung berapa kali berkat Tuhan yang Tuhan berikan, jawaban Tuhan, dan permasalahan yang sudah ada. Orang seringkali lebih melihat apa? Masalah yang saya hadapi. Orang menghitung masalah yang kita hadapi, tapi dia pun menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita dapat. Saudara pernah menghitung berapa hari dalam setahun saudara sehat? Pernah menghitung? Berapa hari saudara kena pilek? Berapa hari? Berapa hari Bu Arifin terbaring tempat tidur? Berapa hari diberkati Tuhan? Kadang-kadang kita mengingat hari-hari yang sedih. Kita lupa mengingat hari-hari di mana Tuhan memberikan jawaban. Ada orang mengeluh setiap hari kehidupan susah. Bagaimana gak susah kalau gak kerja? Ada orang mengeluh bagaimana dia kehidupan dia, stres. Bagaimana gak stres ketika dia lupa duduk dia di depan Tuhan. Dia berpikir fokus kepada masalahnya. Dia lupa kepada Tuhan yang besar. Ada tulisan di kantor saya di PU. Jangan pandang besar masalahmu, pandang besar Tuhanmu, maka masalahmu akan kecil. Hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita itu berefek besar kepada kehidupan kita. Kalau saudara mau mengingat, jangan saudara mengingatnya ketika saudara di tempat tidur sakit terus baru ingat, oh Tuhan itu baik. Setiap saat saudara ada waktu di toko mungkin lagi sepi, daripada ngegosip kita minta waktu seperempat jam kita diam. Memang toko sepi, usaha sepi, tapi kita ingat pada waktu Tuhan berkati dengan toko yang ramai. Seperempat jam kita merenungkan Tuhan. Oh ya, dulu sepi Tuhan berikan jawaban, dulu susah Tuhan berikan jawaban. Di kantor misalkan ada waktu setengah jam, seperempat jam sebelum makan siang, duduk diam dan kita merenungkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Tuhan, aku punya bos yang galak. Tapi segalak-galaknya bos, dia bos. Tetap aku dapat transferan tiap bulannya. Mau punya bos yang galak, bos yang baik, yang penting apa saudara? Tiap bulan ada transfer masuk, itu yang penting. Kita menemukan Tuhan, terima kasih. Kalau kita gak punya bos, kita gak bekerja. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kita berusaha berdagang. Dari sini banyak yang berdagang Pak ya. Saya selalu katakan saya senang di kerja ini karena semua orang itu berusaha. Dari yang tua sampai yang muda itu gak ada yang kerja. Semuanya bekerja. Kita bekerja sehari-hari mungkin daily dapat uang. Tapi kita bersyukur tidak pernah Tuhan membiarkan kita tidak mendapat uang. Kalaupun Tuhan membiarkan itu, kita nggak dapat uang. Berapa lama? Berapa hari? Tapi kita bandingkan dengan beberapa bulan, setiap hari Tuhan berkati kita dengan berkat yang berlimpah. Pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah. Kalau saya mau membuat sesuatu yang indah, saudara, kita juga harus punya hati yang siap menerima. Kita nggak akan bisa menikmati jawaban Tuhan yang indah kalau hati kita nggak pernah menerima. Hati kita stres setiap saat. Gambar di belakang saudara-saudara, ini kan simple, cuma daun palsu lagi, dikasih lampu. Saudara bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di sini. Ada cahaya. Bagi orang yang skeptis ini nggak ada artinya. Cuma daun palsu plus lampu, banyak yang bisa. Tapi bagi hati yang optimis, ingin menjadi sesuatu yang berbeda, ada cahaya.
Ada sesuatu yang berbeda, ada terang. Penerimaan orang berbeda-beda. Bagi saya menarik. Ada cahaya. Tuhan memberikan jawaban pada waktunya, tapi kalau hati kita nggak pernah siap, hati kita selalu bergumul dengan masalah, tidak pernah menerima, tidak pernah merasakan, tidak pernah menemukan jawaban Tuhan, ini menjadi sia-sia. Saudara pernah berpikir betapa baiknya bos yang Tuhan berikan buat saya, buat kita. Saya yang bekerja pernah merasa bosnya galak. Tapi ketika kita pindah pekerjaan, kita merasa ternyata bos yang lama baik ke kita. Karena bos yang sekarang lebih galak lagi. Saya tidak pernah begitu. Wah, si bos ini bawel begini-gini, kita pindah. Sebulan kita merasa ternyata bos yang lama itu lebih baik ke kita daripada yang ini. Ternyata ada hal yang baik dari bos. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di bos itu. Kita diajar untuk menerima orang. Diajar untuk menerima keadaan. Kita diajar untuk belajar menghadapi orang yang berbeda. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita melewati ini terus tiba-tiba hilang. Firman Tuhan berkata, Pemasmur berkata, seperti bunga rumput yang sekarang ada tiba-tiba hilang. Kita nggak ingat. Kita tidak sempat lagi mengingat kebaikan Tuhan ketika kita duduk dan tidak bisa apa-apa. Kalau saudara duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sehat, lebih baik pada saudara merenungkan Tuhan dalam keadaan duduk tidak bisa apa-apa. Baik saudara merenungkan kebaikan Tuhan di kantor saat kita bekerja daripada kita merenungkan kebaikan Tuhan di rumah saat kita nggak bekerja. Daripada kita mengeluh di rumah, Tuhan aku kok gak dapat berkat. Tuhan mengatakan bagaimana aku bisa berkati. Khotbah 2:24 berkata, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payah. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Apa yang kita punya dari tangan Allah. Saudara merenungkan Tuhan, terima kasih bahwa aku memiliki sedikit harta. Itu dari tangan Allah. Daripada saya mengeluh, Tuhan, aku kok kekurangan ini. Tetanggaku TV-nya tuh 40 inch, aku cuma 24 inch. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kita melihat hanya kesusahan, tok menutupi sukacita yang Tuhan berikan. Bulan itu gede, saudara. Kalau cahaya bulan gede. Kalau diukur gedenya mungkin setengahnya bumi. Tapi kalau sudah tutup dengan tangan begini, itu hilang, bulan hilang. Tangan kita kecil, tapi kalau depan mata tutup, itu akan hilang semua berkat yang Tuhan berikan. Nggak kelihatan. Matahari besar, silam, tutup dengan tangan cukup, itu hilang semua cahaya. Berkat Tuhan itu besar, tidak terhitung banyaknya. Tapi sudah tutup dengan tangan 5 saja, saya akan menghitung 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah, 5 masalah. Menutupi ribuan berkat yang Tuhan berikan. Kemarin saya pada waktu aku tutup peti, sedih saya lihat Mary menangis. Saya tahu dia kehilangan. Selama ini kan bersama dengan Mary. Saya hanya bisa bicara kepada Mary, Ibu Arifin sudah menang. Ibu Arifin sudah selesai, dia sudah selesai menghitung hari, dia sudah menang. Agit juga menangis di situ. Pada Agit saya katakan begini, Agit, ini waktunya selesai menangis. Yang sekarang penting Agit lakukan apa? Fight, mempertahankan apa yang Ibu Arifin berikan. Percuma tak menangis. Kita percuma menangis orang yang masuk dalam peti. Saat kita masih hidup kita nggak peduli. Percuma kita menangis orang yang sudah tidak bisa bicara, yang sudah kita nggak bisa komunikasi. Sementara ketika hidup kita sama sekali mengacuhkan dia. Enggak. Saya bicara begitu pada Tuhan memberi kekuatan, fighting spirit untuk melanjutkan apa yang Tuhan berikan. Karena percuma kalau menangis berbulan-bulan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi yang penting meneruskan apa yang Tuhan kerjakan.
Saya untuk Budi saya berdoa, Tuhan berkekuatan double. Saudara kita ini orang yang kuat, kelihatannya dia lemah, tapi dia orang yang kuat. Yang sesuatu yang Tuhan berikan yang tidak kita punya dalam hati dia. Tapi saya belajar untuk melihat itu. Pengalaman kemarin minggu ini membuat saya belajar, sesehat apapun kita, sekaya pun kita, ada Tuhan bilang panggil, tidak banyak, seperti bunga rumput yang hari ini ada. Soalnya Pak Gembala siang ketemu, pas pulang ke rumah sudah nggak ada. Kita kadang-kadang mikir, coba kalau nggak Pak Gembala nggak pulang ya, pas meninggal di sana. Tapi kita nggak tahu kalau Tuhan, firman Tuhan katakan, tantangan Tuhan itu ajaib, kita nggak tahu. Tapi yang kita siapkan sekarang adalah kita merenungkan apa yang Tuhan berikan supaya kita ke depannya bisa bersiap-siap. Peristiwa Bu Arifin kemarin teman-teman saya membuat saya berpikir, saya punya keluarga, Bapak Gembala punya anak kecil, saya punya anak kecil. Saya masih mempersiapkan apa buat mereka? Legasi apa, bahas apa yang saya siapkan buat mereka? Jadi saya merenungkan kepada iya itu. Betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan membuat saya bertahan. Merenungkan kebaikan Tuhan kemarin membuat kita berjaga-jaga, kita tuh lebih hati-hati. Hati-hati ketika kita emosi sama bos kita keluar dalam pekerjaan. Hati-hati kita mengambil keputusan dalam emosi. Hati-hati kita melakukan sesuatu yang membuat orang marah. Kita bijaksana memberikan sesuatu yang membuat kita tuh lebih hati-hati. Kita berhati-hati mengambil keputusan dalam pelayanan. Kita hati-hati ketika kita ngambek sama Tuhan. Sudah pernah ngambek sama Tuhan? Tuhan gak jawab, terus kita ngambek, terus kita gak berdoa. Biasa kita pagi berdoa, malam berdoa, terus kita gak berdoa karena ngambek sama Tuhan. Pernah begitu saudara? Hati-hati mengambil itu. Setiap kali saya pulang kerja selalu saya berdoa. Setiap hari, jadi kebiasaan. Dulu enggak, cuma berapa tahun belakangan tiap pulang kerja duduk berdoa. Pulang duduk berdoa. Sampai suatu ketika saya pulang mau duduk, anak saya lipat tangan terus ngomong, dia berdoa setiap kali saya pulang. Rupanya karena dia melihat saya sering berdoa setiap kali pulang kerja, ketika saya pulang duduk, anak saya lipat tangan udah ngomong pas. Berucap mengatakan, saya nggak sering mengatakan Tuhan terima kasih, legasinya kelihatan. Anak saya yang kedua itu sama seperti cicinya. Kalau itu cicinya di jendela nunggu saya pulang, ini anak saya di pintu nunggu saya pulang. Dan saya senang sekali ketika saya bilang, tangannya begini. Kayak di sekolah dulu sekolah minggu tangannya begini. Ya mas. Oh saya mengucap syukur Tuhan terima kasih. Saya lakukan itu tanpa sadar berdoa setiap sore. Tuhan terima kasih saya sudah pulang dengan selamat. Karena saya tahu ada beberapa orang yang pulang dari kantor tidak pernah sampai ke rumah. Zaman COVID begitu sudah mengatakan saya tidak bisa masalah apa, terus diambil rumah sakit dan gak pernah ketemu lagi dengan keluarga. Saya betul-betul takut untuk hal itu. Karena setiap kali saya pulang saya bilang Tuhan terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang jalan. Saya pulang bertemu istri saya dan anak-anak saya. Itu membuat kita belajar menghitung hari dulu waktu kita nggak pulang. Saya pernah bilang, saya senang sekali kerja di perusahaan saya sebelumnya karena apa? Bisa meeting di luar negeri. Tapi ketika saya sudah punya keluarga ini, saya mengatakan ternyata lebih nikmat pulang ke rumah saudara daripada pulang ke hotel bintang 5 dimanapun berada. Meeting di Singapura hotel bintang 5, meeting Thailand hotel bintang 5. Tapi ketika saya masuk kamar hotel bintang 5, tetap ada yang kurang. Lebih baik saya pulang ke rumah di Bogor, tapi ketika saya pulang ada anak saya yang mencium pipi saya. Kasih tiap kali pulang pasti cium pipi. Sarah tiap kali saya pulang sekarang was-was tangannya. Lebih nyaman, lebih indah daripada kita masuk ruangan megah, hotel rumah megah, tapi kosong. Saya merenungkan betapa dulu saya ternyata lebih nikmat seperti sekarang ini. Berkat Tuhan yang dulu itu kerasa sekarang ini saya nikmati lebih.
Kalau saya mikirkan masalah saya yang lama, betapa saya dulu hancur, bangkrut, susah, saya nggak akan pernah bisa menikmati. Dan saya mungkin akan ambil lagi jalan yang sama. Saya menemukan apa yang saya ambil sekarang ini adalah karena berkat Tuhan yang dulu. Orang yang menabur dengan apa? Dengan air mata. Dia akan menuai dengan apa? Sorak-sorak. Saudara merintis usaha sekarang dengan air mata, lakukan, jalankan. Hari-harimu akan Tuhan jaga. Tiba-tiba saudara nggak sadar saudara menuai dengan apa? Dengan sorak-sorai. Jangan menabur dengan sorak-sorai, menuai dengan tangisan kembali. Firman Tuhan sudah berkata kok, menabur dengan apa? Menabur dengan tangisan, menuai dengan sorak-sorai. Orang yang bekerja sekarang dari bawah, bekerja dengan tangisan, mungkin berdoa, ada sikut kanan, sikut kiri. Saya bekerja, pasti tahu ada orang yang comel mulutnya. Kita bikin ini salah, bikin itu salah, nyinyir. Wah, si ini mah kerja nggak benar. Si itu mah cari muka gitu. Saudara bekerja dengan air mata, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara berusaha dengan air mata, akan menuai sorak-sorai. Tapi saudara tidak akan pernah menuai kalau tidak pernah menabur. Bapak Gembala menabur dengan air mata pelayanan di sini dulu, saya ingat waktu di Jakarta, menuai dengan sorak-sorai. Saya melayani juga dengan air mata, dulu tahu air mata. Saya dulu jemput setiap pagi dari kecil, saudara, jemput anak sekolah minggu dari rumah ke rumah. Pernah juga Badung, sopir mobilnya saya suruh pinggir, saya bawa mobil nabrak pohon. Diomelin tidak boleh bawa mobil lagi sampai SMA. Tapi saya merasa itu hari-hari itu membuat saya berpikir, keputusan yang saya ambil buru-buru itu biasanya jelek. 2 bulan lalu nih saya ngaku Pak Gembala, saya confess pada jemaat, saya emosi di jalan, berantem sama sopir angkot, memalukan. Karena emosi di kantor, stres, dipres, lagi COVID, omset hancur, dipres, meeting dipres, macet, udah pegel, lapar, kumpul jadi satu. Saya emosi ngomong ke sopir angkotnya nggak terima kita itu. Setelah saya pulang, memalukan sekali apa yang saya lakukan. Damai sejahtera hari itu bisa hilang ketika saya dipres di kantor. Padahal sebetulnya saya harusnya bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Ketika saya ditekan dalam pekerjaan itu artinya ada tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Saya lupa kendali. Akhirnya saya belajar lagi ya Tuhan. Saya diam di mobil, setelah itu terus saya pulang, saya berpikir, oh Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan berikan pada saya. Harusnya saya bisa damai sejahtera. Yesus berkata apa? Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Saudara pernah belajar agama lain, tidak ada satu pun yang berkata damai sejahtera-nya diberikan. Yesus ketika berkata damai sejahtera-Ku kuberikan, bukan kata-kata kosong, tapi itu artinya bahwa damai yang sejahtera Tuhan punya, itu harus kita punya. Damai sejahtera, ketenangan yang Tuhan berikan harus kita punya. Bukan berarti bahwa Tuhan mengatakan damai sejahtera dengan kondisi A, B, C, D. Saudara kalau pinjam uang ke bank atau pinjaman online, gede-gede, untungnya gede-gede. Tapi di bawahnya itu ada hal yang kecil yang ketika kita lewat kita mati kutu di situ, saudara. Ya kan? Diskon 70%. Bawahnya kecil kelihatan sekali. Term and condition berlaku. Tuhan tidak ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera-Ku diberikan kepadamu, Tuhan tidak memberikan terms on condition. Iblis ketika menjadikan sesuatu yang indah, ini indah, promosinya bagus, di bawahnya kecil sekali, term on condition berlaku. Kondisi yang berlaku, ada syarat yang harus dipenuhi dan berat, mematikan, membunuh kita. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera itu tidak membunuh kematian kita. Tuhan memberikan damai sejahtera membuat kita tenang di dalam apapun. Saudara, kemarin kita sudah mulai menghitung hari. Berapa hari sudah kita Ibu Alif menggunakan kita. Kita yang masih hidup mulai menghitung hari dengan bijaksana. Persiapkan diri kita. Beban kita berikan kepada Tuhan Yesus.
perkataan Yesus tidak ada perkataan yang cuma-cuma. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang terlesu beban berat. Saya pernah berdoa itu. Saya pernah memberikan beban pekerjaan pada Yesus. Bukan artinya kita bukan leha-leha. Tuhan, aku akan berikan pekerjaan padamu. Terus kita nggak bekerja apa? Tidak. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku. Saya berdoa, saya praktekkan itu. Perusahaan saya ini perusahaan kecil. Jadi saya mesti dobrak customer untuk mendapatkan customer baru. Dan setiap kali setelah meeting, saya di-press customer barunya apa buat ini. Saya nggak jawab, karena saya nggak tahu saya akan membeli. Tapi setiap kali setelah meeting saya berdoa untuk Tuhan Yesus, aku serahkan dalam tanganmu beban pekerjaan. Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan. Sisanya Tuhan yang selesaikan. Setiap bulan saudara, di penghujung bulan Tuhan tambahkan 1 customer baru. Setiap ujung bulan, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 31. Tuhan gak main-main. Ketika saya berkata, Tuhan saya angkat tangan, saya gak sama. Ada customer saya berbulan-bulan saya follow up, janjinya oke, tidak pernah mau buka PO. Sampai bos saya ketika meeting berkata, gimana? Jadi gak sih Pak? Hari itu saya Senin itu Tuhan saudara, Senin itu meeting, Selasa cuti bersama, Rabu Kamis Jumat cuti bersama. Akhir bulan Oktober kemarin. Senin saya berdoa, pulangnya saya berdoa, Tuhan, Engkau mendengar apa kata bos. Tuhan, Engkau mendengar apa kata hatiku. Aku berdoa dalam nama-Mu, kuserahkan bebanku padamu. Senin pagi saya meeting, diomelin, saudara. Senin sore ibunya telepon saya, Pak, gini kondisinya begini. Selasanya dia buka PO. Rabunya libur cuti panjang. Jawaban Tuhan tepat, indah pada waktu itu. Coba seandainya saya marah-marah, ngomel, kemudian saya emosi lagi, ribut lagi sama orang, semua orang yang setemui saya ribut. Saya hilang damai sejahtera. Tapi ketika tenang, Tuhan terima kasih. Aku serahkan dalam tanganmu. Ketika makan siang doa, selesai meeting, makan siang juga nggak nikmat, stres, namanya stres. Tapi saya berdoa Tuhan saya serahkan dalam tanganmu. Sorenya dia telepon, besoknya buka PO. Oh, saya berkata pada teman saya, hari Selasa itu saya lagi dia ada teman saya ngopi di Ion mana? Garden City, Cici, orang Buddha. Ketika saya sedang duduk bisa-bisa dengan dia, tiba-tiba terima PO, saya katakan, puji Tuhan, PO-nya keluar. Dia itu sedang bersama saya. Dan saya katakan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa di situ depan dia, terima kasih Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan itu luar biasa. Kemudian saya mulai menghitung hari ke belakang ketika saya mulai bekerja. Iya. Di dalam kesusahan, startup demi startup, Tuhan itu menuntun kita. Kita mungkin nggak sadar, kita mungkin nggak pernah merasakan ini biasa. Tapi day by day, satu hari Tuhan menuntun kita. Sehingga ketika kita nengok ke belakang, ternyata masalah kita yang 1000, Tuhan berikan jawaban 1100 untuk masalah ini. Kita belajar untuk menghitung hari. Jadikan kemarin tonggak kita menghitung hari ke depan. Jadikan kemarin pelajaran. Pada waktunya Tuhan panggil kita, maka kita siapkan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi jemaat. Apa yang akan bagi Tuhan? Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan sehari-hari? Atau kita membuat orang tidak suka sama kita? Apakah dengan perbuatan kita Tuhan dibenci orang atau makin dikasihi orang? Apa yang dilakukan? Apakah anak istri kita mengasihi kita atau malah membenci kita? Kalau saya ngomel ke Kelsey, saya berpikir apakah omelan saya membuat dia sakit hati atau tidak? Ketika saya kesal dengan istri saya, apakah perbuatan saya membuat saya kesal tidak? Itu kita hitung hari-hari. Tuhan, saya memiliki Kelsey sekali bulan ini. Ampuni kalau saya emosi. Kadang-kadang saya juga emosi. Masalah kecil membuat saya meledak. Saya kadang suka bilang sama Kelsey, maafin papi. Kalau malam saya cek pipinya, saya bilang maafin papi. Itu buat kita menghitung, ya bulan ini
saya tidak mau. Saya bersuka cita Tuhan. Udah artinya apa? Artinya bulan ini kasih nggak punya nakal, nggak mau. Itu hati hitung itu. Setelah hitung, pas sudah kumpulkan sebulan depan, sudah akan melihat betapa banyaknya jawaban Tuhan dalam masalah kita. Sudah akan lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30, satu hari ini berkat Tuhan apa? Satu hari ini masalah kita. Sudah akan jawaban, sudah akan lihat di penghujung bulan jawaban Tuhan akan kelihatan lebih banyak daripada masalah kita. Jawaban Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan sudah lihat itu satu. Dan kalau kita punya timetable ini, kita melihat kita akan bisa bersyukur dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan apa? Bersyukur setiap saat. Kita hitung. Bosku hari ini marah. Oh, terima kasih Tuhan, jawaban Tuhan seperti ini. Hari ini toko sepi, tapi jawaban Tuhan seperti ini. Hari ini bagaimana jawaban Tuhan? Hitung hari-harimu dengan bijaksana, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Hitung hari-hari dengan bijaksana. Hitung hari di mana Tuhan menolong kita. Maka kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun kita sedih, sekalipun kita susah, damai sejahtera Tuhan. Hitung hari-harimu, berapa lama kau bekerja keras, maka kau akan melihat hasilnya lebih banyak daripada kerja keras kita. Satu benih Tuhan janjikan akan menghasilkan 10, 100 kali lipat. Saudara hitung dalam pekerjaan kita, berapa banyak orang menyinggol kita, menghina kita, tapi jawaban Tuhan satu akan kelihatan sekali. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kita biasa, dan bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara katakan dalam hatimu, bebanmu berikan kepada Tuhan. Apapun masalahmu, katakan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, telinga Tuhan menyedengkannya untuk mendengarkan doa. Tuhan tidak perlu bolak-balik untuk mendengarkan doamu setiap saat. Dimanapun kau berdoa, Tuhan mendengar. Firman Tuhan berkata, Tuhan melihat air matamu, Tuhan mengerti perasaanmu, Tuhan memahami kesedihanmu, dan Tuhan juga mengerti bahagiamu. Karena itu Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami yang lewat, supaya kami mempersiapkan diri kami ke depannya untuk esok hari, esok lusa, di depan Tuhan, sehingga kami ketika melihat ke belakang, kami melihat pertolongan Tuhan lebih besar daripada setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengar juga doa anak-anak-Mu Tuhan. Di hati mereka ketika mereka merasakan beban hidup mereka ke dalam tangan. Firman-Mu tidak pernah sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Jawaban-Mu Tuhan, jawaban ya dan amin. Karena kami tahu kuasa-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mencahaykan dalam hati kami masing-masing, sehingga menjadi berkat, kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jauhkan sakit penyakit, mara bahaya, COVID apapun juga dari kami, dan biarkan kami menikmati Tuhan ibadah kami setiap hari bersama dengan Tuhan dalam sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah sampai selama-lamanya. Kami tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Roh Kudus mengulanginya setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan pada saya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir sesuai dengan kerinduan mereka yang mereka bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menjadi jawaban dalam segala kerinduan mereka. Dan biarlah mereka dengan sukacita mereka akan tinggalkan tempat ini sambil membawa janji Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang akan langsung bekerja, Tuhan juga berkati mereka yang bekerja. Bagi saudara kami yang akan kembali
ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sampaikan mereka ke rumah dengan selamat. Bagi yang akan kembali keluar kota, Tuhan juga jaga, lindungi, malaikat Tuhan membentengi mereka sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang akan mengambil sesi latihan, Tuhan juga berkati. Tuhan lengkapi kemampuan kami perlu Tuhan, karena kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat dengan teman kami, saudara Jessica yang hari ini sakit, sehingga dia tidak bisa beribadah. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia, supaya minggu depan mereka bisa beribadah kembali. Bagi teman-teman kami yang dalam persoalan, Tuhan tolong mereka, buka jalan, kuatkan mereka, untuk mereka terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati seluruh pelayan Tuhan pagi hari ini sesuai dengan apa yang mereka sudah kerjakan. Kiranya Tuhan memperhitungkan apa yang mereka kerjakan dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Sekarang kami akan pulang, Tuhan. Berkati kami Tuhan. Jemaat yang kukasihi, pulanglah dengan sukacita, dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati dan menjaga kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memujikan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah kita boleh mengalami keajaiban Tuhan. Haleluya. Jika besaran, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ambil saat teduh sejenak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu